warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Takjil Posaka, Takjil on Podcast Osaka. Hai, aku Akila Stefania Putri. Untuk kali ini, aku sebagai host untuk mewawancarai siswa-siswi terhebat di SMA Negeri 1 Kawali, yaitu adik-adik Paskibraka tahun 2025. Orang delegasi dari sekolah kita yang lolos di Paskibraka Kabupaten Ciamis tahun 2025. Oke, boleh si hai dulu ke kamera. Hai. Oke, boleh perkenalan dulu dari sebelah sini. Baik, perkenalkan nama saya Fiandika Prayoga Junedi Putra. Saya berasal dari kelas 11 F5. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Fauzia Hadianti dari kelas 11 F6. Baik, perkenalkan nama saya Santi Duanita Pelianti. Saya dari kelas 11 F2. Oke, baik, perkenalkan nama saya Irham Matis Najis. Saya berasal dari kelas 11 M6. Oke, oh ya teman-teman, kalau Paskibraka di delegasi dari sekolah kita itu ada 5 orang ya. Oke, ada 5 orang, namun 1 orangnya sedang tidak bisa hadir pada saat ini karena sedang sakit. Jadi hanya 4 orang yang datang kali ini. Oke, disclaimer juga, aku Akila Stefania Putri sebagai Paskibraka tahun 2024 yang merupakan senior dari mereka. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing gitu dan untuk membagi cerita ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, sebelumnya nih banyak pastinya di luar sana yang masih belum tahu apa perbedaan Paskibra sama Paskibraka. Menurut kalian nih, apa itu perbedaan Paskibra sama Paskibraka? Baik, izin menjawab ya Teh. Jadi Paskibra lebih singkatnya itu gini. Paskibra itu merupakan sebuah ekstrakurikuler dan juga Paskibraka itu adalah sebuah yang bertugas gitu, yang bertugas menaikkan dan menurunkan sang merah putih di tiga tingkat, ada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Jadi Paskibra itu kan singkatnya pasukan pengibar bendera. Kalau Paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka. Pusaka itu bendera apa? Bendera yang merupakan duplikat dari bendera yang pertama kali dikibarkan. Ya udah berapa kali duplikat? Udah 4 kali. Oke, berarti diduplikatnya berapa tahun sekali? Per 10 tahun sekali. Per 10 tahun sekali. Oke, jadi Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka, yang dimana bendera pusaka itu adalah duplikat ya, duplikat dari bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan ya. Oke, nah untuk step by step menjadi seorang Paskibraka itu kan ada seleksinya dulu nih. Seleksinya itu rumit sekali kan, banyak sekali gitu. Nah, menurut kalian gimana sih cara kalian untuk menghadapi kerumitan dari seleksi tersebut? Apa yang kalian persiapkan? Ya baik, untuk saya sendiri, saya lebih mengutamakan kekuatan fisik saya karena fisik saya dulu sebelum seleksi sangat kurang dan saya menyadari akan kekurangan itu dan saya setiap hari melakukan kegiatan fisik baik itu jalan maupun berlari dan aktivitas fisik yang akan dibutuhkan seperti penguatan otot dulu. Oke, berarti lebih ke fisiknya kalau kamu? Kalau dari saya tentunya fisik, mental, kesehatan sama akademik. Seperti biasa lari, push up, sit up, sama mempelajari KWKTU. Gitu. Jadi sama gitu ya, pastinya fisik yang dikedepankan gitu berarti. Latihan fisiknya setiap hari? Enggak juga. Paling kayak hari libur, hari libur gitu. Oke. Kalau kamu gimana tuh? Kalau saya terutama kesehatan dan fisik. Dan kesehatannya, karena saya mempunyai penyakit asma, dijaga pola makan dan pola tidurnya. Jangan bergadang, karena itu akan mengubah pola kesehatan kita. Oke, berarti selama kemarin pelatihan tapi nggak kambuh gitu asmanya? Alhamdulillah enggak. Oke, berarti gitu gara-gara udah pola hidupnya udah diperbarui sebelum seleksi gitu ya, jadi mempersiapkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang terakhir gimana? Ya. Saya melatih fisik dan juga akademik, yang dimana melatih fisik itu yang berupa berlari, terus push up, sit up, pick up, setoran. Terus juga dari akademiknya itu dari TKTU kita tuh berlatih itu dicicil. Jadi jadi kalian tuh lebih ke fisiknya gitu ya. Iya. Karena kan Paskibraka itu pelatihannya tuh semi militer gitu ya, semi militer. Capek ya karena fisik terus, tapi Paskibraka juga otaknya itu harus lancar gitu kan. Cerdas, gitu. Iya, harus cerdas gitu karena
tesnya juga kan TWK, tes wawasan kebangsaan, Iya. tentang implementasi berarti ya. Iya. Sama Pancasila. logika gitu. Logika Pancasila. Kalau logika berarti lebih ke TIU. TIU. Iya. Lebih ke TIU. Oke. Terus menurut kalian nih selama kalian tahap seleksi sampai kemarin pengibaran, momen apa yang paling kalian ingat gitu, yang paling memorable gitu di pikiran kalian sampai sekarang? Kayak pengen diulang lagi nih gitu. Terutama dari pelatihan. Pas pelatihan, Ya, kayak pas gimana itu? pelatihan. Pas pelatihan itu ya dari mulai berlari gitu. Berlari Bareng. sambil Ya pakai bernyanyi-nyanyi ransel gitu. gitu. Ya. Larinya. Oh iya, karena Pakai ransel. pas pelatihan sebelum karantina itu pakai ransel TNI yang besar Iya, ya. PBB Ransel pakai TNI. ransel. PBB pakai ransel, Iya. lari pakai ransel, Iya. terus push up sit up juga pakai ransel gitu. Ya? Iya. Apa sih itu tujuannya? Push up. Itu melatih fisik gitu. Fisik, postur postur tubuh juga, tubuh ya gitu. kan? Yang tadinya bungkuk ya sedikit bungkuk gitu kayak saya gitu. Jadi bisa tegak Jadi bisa karena tegak. tertarik gitu ya. Iya, Oke. tertarik. Itu mungkin yang paling kamu ingat, Iya. yang paling memorable gitu. Iya, dari pelatihan gitu. Oh iya. Dari udah pelatihan juga sering nyelipin yel-yel gitu. Ya, oh iya, karena Jadi saya semangat. yel untuk membakar semangat ya Iya. setelah capek latihan. Oke, mungkin dari yang lainnya gimana nih? Kalau dari saya sendiri itu pas pertama kali fitting PDU. Soalnya itu pertama kali saya sama rekan-rekan juga pegang sama pakai gitu. Oke. Jadi kayak masih gak nyangka aja punya PDU sendiri gitu. Karena PDU itu dikasih ya dari pemerintah, jadi pasti bangga banget gitu pertama kali pakai PDU, pakai pas fitting. Terus kalian lainnya gimana? Kalau saya pas diumumin Lolos lolos seleksi, lolos seleksi. ya, itu paling bahagia dan Terus juga bangga. deg-degan gitu Iya, ya. deg-degan Takutnya banget. enggak Takutnya gitu, ngecewain orang tua bangga gitu. juga. Hmm, Yang udah tapi- Cewek usaha. Kepikir optimis. Oke. Akhirnya lolos gitu. Iya, akhirnya Nangis alhamdulillah. gitu atau nangis banget. nangis banget? Oke, karena Gak nyangka. gak nyangka ya, karena seleksinya juga serumit itu gitu ya, akhirnya bisa lolos. Oke. Kalau dari yang terakhir nih gimana? Nah, baik untuk saya sendiri yaitu yang paling berkesan untuk saya ketika kita tuh bareng-bareng melakukan latihan, lalu setelahnya kita nyanyi bersama, kita yel-yel. Nah, di situ tuh mental yang tadinya berkurang karena habis energi untuk latihan. Jadi kita tuh kayak booster untuk kita. Oh iya, oke benar. Jadi kayak setelah latihan capek terus nyanyi bareng-bareng, Bareng-bareng. ngeluarin tenaga terakhir kita Gitu. gitu ya nyanyi. Oke, ya pasti itu paling seru pasti ya sih. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Selama karantina pasti ada perbedaan kan selama pelatihan sama pas karantina. Kalian kan karantina berapa hari? 9 hari. 9 hari ya, 9 hari benar-benar di sana dididik, berarti gak pegang HP, enggak terus oke. Selama 9 hari itu menurut kalian kapan sih yang paling kalian rindukan sampai sekarang gitu? Apa yang selalu terbayang-bayang sampai sekarang kayak karantina tuh serunya tuh pas ini nih teh gimana sih? Dari saya mungkin ini nggak seru. Oke, Pas nggak seru. apa sih? Pas makan santap pagi, siang apa malam Oke. gitu ya seru. Nggak maksudnya Berkesan lah gitu ya pas karantina. Kenapa tuh berkesannya? soalnya Makannya makanannya banyak. banyak. Makanya banyak Banyak. Iya banyak. Terus di menit di juga. waktu bahkan Harus banyak. cepat. Di waktu harus cepat. gitu. Tapi bisa makannya. Bisa. Bisa. Dan yang usahakan harus bisa. Harus habis juga ya. Habis. Iya. Karena yang bersisa. Udah dikasih sama negara, masa mau disia-siakan dibuang kalau nggak habis itu nggak boleh. Berarti kan pas karantina tuh pagi-pagi sholat subuh berjamaah gitu ya. Terus setelah itu ada olahraga pagi, Olahraga. Ada olahraga. olahraga pagi ya. Tuh games atau olahraga doang gitu? Apa gimana olahraganya? Olahraga tambah ada games juga dari pelatih biasanya. Games gitu, oke. Terus abis olahraga biasanya Langsung makan. makan sampai pagi berarti ya. Ya. Sampai pagi, abis sampai pagi lanjut ada materi di Wisma atau ke lapangan langsung full seharian gitu? Biasanya langsung lanjut ke lapangan buat Pelatihan. Oh berarti lanjut sampai sore berarti ya? Iya, Oke, sampai berarti sore. setelah makan lanjut pelatihan dari pagi sampai sore, kemudian pas sore pulang mungkin ya. Ya, Terus keperluan pribadi. Iya. pribadi terus Terus- lanjut materi gitu. Kadang iya. sampai jam 11 gitu, jam Oh. 12 gitu. Tergantung pematerinya sih. Oke, jadi setiap harinya juga malamnya ada pematerian. Iya. Apa hanya malam-malam terus saja biasanya?
hampir tiap hari. Hampir tiap hari ada materi. Ya, hampir. Iya. Karena kan tadi ya paskibraka itu nggak cuma melatih fisik aja, tapi otak juga harus tetap dilatih gitu. Betul. Karena kan paskibraka itu bisa dibilang kayak pemuda-pemudi yang untuk generasi masa depan yang lebih baik lagi, pemimpinnya gitu. Makanya dididik secara teoritis juga kayak gitu Iya, kan. betul. Iya. Oke. Terus buat kalian sendiri nih, kalian punya pesan gak buat teman-teman di luar sana mungkin yang pengen di posisi kalian, yang pengen jadi paskibraka namun belum bisa lolos gitu, atau untuk teman-teman kalian, adik-adik kalian yang ingin menjadi paskibraka di tahun 2026 ini? Boleh kata-kata untuk mereka. Ya baik, buat dari saya untuk adik-adik yang nantinya bakal melaksanakan seleksi paskibraka, dari saya sih persiapkan segala hal mulai dari fisik, mental dan juga akademik, karena itu bakal sangat membantu sekali ketika kalian sudah mempunyai bekal yang cukup. Nantinya seleksi tinggal melanjutkan apa yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi buat nanti paskibraka 2026, paskibraka itu bukan cita-cita ya, tapi jalan untuk menggapai cita-cita. Oke, jalan untuk menggapai cita-cita. Quotes-nya bagus sekali ya. Kalau dari saya untuk KIAI 2026, jangan takut untuk gagal, karena proses itu tidak dilihat gagalnya saja, tapi perjuangannya. Terakhir. Ini saya punya motivasi gitu. Oke, ya. Sebelum masuk juga dari pelatih. Hmm. Jadi begini, kata pelatih itu. Di saat kamu sedang bermalas-malasan, di saat kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah ribuan bahkan jutaan pesaingmu ingin mengalahkan. Jadi berusaha keras untuk menggapai cita-citamu. Boleh beri tepuk tangan. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah berkenan hadir di Posaka kali ini. Semoga kalian seterusnya sukses dan Amin. sekali lagi selamat karena sudah menjadi seorang paskibraka tahun 2025. Oke, cukup sekian Posaka untuk episode kali ini. Saya Akila Sofania Putri, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Stay tune terus di Takjil Posaka, Takjil on Podcast Osaka.